Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hasan dengan NIM 55522100036. Di sini saya akan tutorial bagaimana eh, menjalankan aplikasi Miob ini. Yang pertama itu buka aplikasi Miob, lalu eh, selanjutnya itu create. Setelah muncul ini kita langsung next. Untuk selanjutnya ini ada company name. Company name-nya ini sesuai yang di sini. Ininya Ede Pelangi, alamatnya. Untuk phone number-nya itu 02022 325. Saya untuk email address Pelangi. Lalu itu next. Intinya 2020. Ini Desember. Itu sesuai yang di sini. Yuk, klik next. Setelah muncul ini, pilih yang I would like to with my own account list. Next. Nah, ini untuk filenya mau ditaruh di mana? Oh, saya akan taruh di the next. Di situ setelah ini pencet comment center. Terus selanjutnya pencet account. Setelah account, di sini account list. Nah, di sini kita akan ganti di general ini jadi hmm, cash in bank. Bisa oke. Lalu kita bisa lihat di sini. Cash in bank. Terus yang ini
diganti dulu di terserah. Nah, yang ini diganti jadi 1.200. Account name-nya ganti jadi petty cash. Lalu yang ini trade debtors diganti jadi 1.300. Ininya account isi. Aduh, oke. Nah, setelah itu kita ke liability. Di sini yang di trade creditor, account name-nya diganti jadi account payable. Diganti jadi terus selanjutnya itu ini GST call collected diganti jadi PPN outcome. Di sini PPN outcome-nya account number-nya 1.500, 1.500. Di sini PPN outcome. Pencet OK. Terus GST paid-nya ini diganti jadi PPN income. Oh ya, ininya diganti di account type-nya jadi other current liability. Sama ini juga PPN income-nya other current liability. Nah, habis itu kita ke aset, klik new, terus header account. Nah, header account-nya ini eh, 1.000 nih. Lalu di account name-nya current asset. Terus klik new. Di sini 2.000 account number-nya. Lalu di sini tulis fix asset. Nah, di sini udah muncul fix asset dan current asset. Terus kita bisa pencet new lagi. Ini ke detail account type-nya diganti jadi other current asset. Ini sesuaiin aja di daftar account-nya. 1
tadi kan cash in bank sama petty cash sama account receivable udah ada. Jadi kita tulis yang ini allowance for the full debt 1.400. Bisa kita langsung klik new lagi. Ini terus merchandise inventory. Kita klik new. Ininya 1.600. Account name-nya supply. Klik new lagi. Ini prepaid insurance. Selanjutnya prepaid and new lagi 1.900 prepaid tax. Klik new lagi. Ininya account type-nya diganti jadi fixed asset. Jadi ini dua equipment at cost. Klik new. Itu akumulasi depreciation. Nah, ini udah. Setelah ini kita ke liability. Di liability juga sama kayak tadi, klik new, ya, new, terus ke header count. Nah, ininya berarti 2.000. Klik enter, account name-nya itu current liability. Klik new lagi, kita ke long term liabilities. Ininya 2.000. Ini long term liabilities. Nah, di sini udah ada. Lalu pencet new lagi, bisa ke detail account. Kita tulis ini. Tadi account payable sudah ada. Kita tulis expense payable. Ini ganti dulu account type-nya yang tadi udah ditulis current liability. Habis itu tulis 1.200. Account name-nya expense payable. Lalu klik new. Selanjutnya income tax payable. Tadi PPN outcome sama income-nya udah ada ya. Orang itu
bentar. Income payable. Oh, berarti selanjutnya ke PPN payable. PPN. 1.400 PPN payable. Terus ini long term. Nah, kalau misalnya di account number already exist, berarti kita harus uh, asal aja dulu. Misalnya, ya Bang Permata yang eksis itu ini asal ya dua. Lalu ini ganti lagi jadi dua 100. Nah, setelah itu kita ke equity. Untuk equity itu kita klik new, sesuaiin aja capital stock. Berarti ini 1.100. Ini capital stock. Klik new lagi 1.200. Dividen price itu 1.300. Income summary, terus klik new 1.400. Ini Andrian Capital, klik new lagi 1.500. Andrian drawing, klik OK. Setelah itu ke income, pencet new lagi, account numbernya 1.100, 4.100, account name-nya sales, klik new, ini account name-nya sales return, lalu klik OK. Terus ke cost of sales, seperti tadi lagi, klik new, account numbernya sesuaiin dari sini 1.100, account name-nya cost of goods sold, klik new, ini paid, paid, klik OK, lalu expand, ini lagi account numbernya 1.000, ini advertising, expand, ini
telepon, and electricity. Expand. Terus store supply, expand. Lagi bad debt, misalnya 400. Oke. Expand. Depreciation. Ini selanjutnya insurance, expand. Terus and expand. Terus ini 1.700. And next is it 1.800. Ada operating expenses. Selanjutnya itu ada income, klik new, interest, revenue, klik OK. Habis itu other expense-nya, lalu new, habis itu income, klik OK. Nah, setelah ini kita pencet close aja. Lalu kita ke list, terus text code. Nah, ini dihapus kecuali yang GST ini sama NT. Ini kita hapus aja. Delete, delete, delete.
Nah, yang GST ini diganti jadi PPN. Oke, ini tuh eh, pajak pertambahan nilai. Ini udah klik OK. Untuk ini diganti jadi tidak kena pajak. Klik OK. Lalu close. Setelah itu kita ke setup, link account, eh, account banking. Nah, yang ini tadinya petty cash diganti jadi cash in bank. Yes, aja. Ya oke. Ya, ke setup lagi ke sales account. Ini udah benar cash in bank. Ke setup lagi ke link account, purchase account. Nah, di purchase account ini yang ini jangan dicentang. Dan kita oke. Nah, setelah ini kita ini trial balance, baca saldo. Pertama itu kita ke setup, lalu ke balance, lalu ke account opening balance. Nah, di sini kita sesuaiin aja nih. Oh, kita sesuaiin aja angka-angkanya. Untuk cash in bank 41.520 juta. Terus ini elektroniknya dilewat, lalu petty cash-nya 9.800.000. Oh, iya. Account receivable-nya 85 juta 800, 85 juta 800. Terus allowance ini di payroll-nya jadi allowance. Allowance itu 11 juta 800. Oh, ini minus 11 juta 800. Merchandise-nya 520. Maksudnya 9 juta 800. Prepaid insurance 15 juta 300. Prepaid Reno 21 300. Aduh, kemana? Terus ini prepaid tax-nya 15 juta. Ini lewat, lewat. Ini equipment at cost-nya sebesar 63 juta 300. Equipment akumulasi depresiasinya 16 juta. Ini minus 16 juta 500. Account payable-nya 69 juta 300.
Ini 3.900.000. Income-nya kosong, PPN payable. Dan payable 1.500.000. Terus Bank Merpata lawannya 301. Terus Andrian Capital waktu ini sampai ke Andrian ini salah Capital 300. Terus Andrian Drawingnya ini minus 25.400. Terus salesnya sebesar 500. Cost of goods sold-nya 8.800.000. Advertising 4.200.000. Ini masih belum turun. Hmm. Nah, kalau udah man left to be allocate-nya 0 ini berarti kita klik OK saja. Ya, selanjutnya kita setelah trial balance
bikin trial balance itu selanjutnya kita eh, ini daftar customer dan supplier. Yang pertama itu daftar customer. Untuk bikin daftar customer itu yang pertama kita ke cart file. Setelah ke cart file itu ke cart list. Lalu kita ke customer sini. Lalu pencet new. Namanya sesuaiin. Ini pertama itu Tekno Komputer. Kita tulis Tekno Komputer. Lalu card ID-nya C001. Address-nya itu Jalan Tirtayasa nomor 22. City-nya Bandung, state-nya Jawa Barat, lalu country-nya Indonesia. Untuk phone number-nya sesuai di sini 022 623 0197. Lalu eh, kita pencet OK. Yang kedua itu trans komputer. Kita pilih lagi. Di sini trans komputer. Card ID-nya C002. Jalannya Tirtayasa. Oh, sorry. Jalan Cilanyi. Ini Bandung, Jawa Barat. Country-nya Indonesia. Phone-nya ke 002 723. Lalu klik new. Selanjutnya itu Mega Komputer. Sama kayak tadi, card ID-nya ini. Number kosong. Lalu klik new lagi. Selanjutnya Prima Komputer. Ini channel ini Jalan Jenderal Sudirman.
kos kos 22 622 pencet oke. Ini komputer. Setelah ini kita bikin daftar supplier. Nah, kalau untuk daftar supplier kita ke sini supplier sama kayak tadi kita pencet new, namanya PT Makmur Jaya. Pencet tab, lalu card ID-nya S001, alamatnya itu BEC, lantai 1, nomor 12. Ininya Bandung juga. Jawa Barat, Indonesia. Nomornya 022 630 333. Lalu pencet new lagi sama kayak tadi. Ini CV dia abadi. Ini tiga nomor 31. Ini Bandung, state-nya Jawa Barat. Ini Indonesia. Nomornya 022 380. Lalu pencet new lagi. Di sini selanjutnya itu PT London. Ya, 003 ini isi I2 nomor 29 Bandung. Tahun 2020 4. Oh, pencet oke. Nah, setelah ini kita akan membuat daftar saldo piutang dagang. Ini kita close aja. Untuk bikin daftar saldo piutang dagang ini, kita ke setup, terus balance, lalu customer balance. Nah, ini yang tadi kita di card list tadi itu. Kita pencet ini aja, add cell. Nah, di customer name-nya ini tinggal sesuaiin aja nih. Yang pertama itu Tekno Komputer. Nah, kalau di ini pencet tab aja. Untuk termnya itu kita ganti ke in a given. Balance-nya 30. Terus invoice-nya ini yang nomor faktur ini F11 12 garis miring 12.
Untuk date-nya sesuai ini tanggal 25 bulan 11 2020. Nah, untuk memonya ini eh, saldo awal piutang dagang. Terus total including taxnya ini yang ini ya sebesar 34.100.000. Di sini 34, di sini NT. Nah, lalu selanjutnya itu kita pencet record. Ini oke aja. Kita ke Excel lagi sama kayak tadi. Eh, ini yang kedua ini transkomputer. Transkomputer kita pencet tab aja langsung. Termnya sama lagi. Coba ke in a given. Ini 30. Balance due days-nya. Invoice-nya juga sama. Nomor faktur ini F11 garis miring 25. Untuk date-nya 29. Tinggal ganti aja. 29. Memonya sama kayak tadi. Saldo awal piutang dagang. Total ininya yang jumlah ini 28.600. 28.600. Nah, ininya NT. Aduh, sorry. Nah, ini ya, jadi 0. Ini record. Ini pencet OK lagi. Kita terus Excel lagi. Selanjutnya ini Mega Komputer. Sama lagi termnya ke in a given. Ini 30. Ininya sama juga. Saldo awal piutang dagang. Total including tax-nya sebesar 19.800. Ininya NT. Kita record lagi. Terus selanjutnya kita add cell lagi. Yang terakhir ini customer name-nya Prima Komputer. Ini juga sama, given balance-nya 30. Fakturnya 11 garis miring 14. Nah, ini ganti ya ke 24 dan 11. Ini juga sama, saldo awal piutang dagang. Terus ini totalnya sebesar 3.300. 3.300. Ini NT. Kita pencet record. Nah, kalau udah congratulations kayak gini berarti udah balance di piutang dagang kita ini. Nah, di sini out of balance-nya kan udah 0, berarti ini udah balance. Kalau udah kayak gini, kita close aja. Eh, selanjutnya itu daftar saldo utang dagang. Nah, kalau untuk saldo utang dagang ini
Kita tinggal kayak tadi lagi ke setup, balance, habis itu ke supplier balance. Nah, di sini kita pencet add purchase. Untuk supplier name-nya sesuai di sini itu pertama PT Makmur Jaya. Kita tulis PT Makmur Jaya. Termnya sama kayak tadi, dibikin in given, terus balance-nya 30. Terus ini punya nomor fakturnya C515 234. Date-nya ini 23, tanggal 23 bulan 11 tahun 2020. Untuk memonya itu saldo awal piutang dagang. Terus total including tax-nya sebesar 23.100.000. Ininya ke maintain. Terus pencet record. Ini pencet OK aja. Kita ke add purchase lagi. Selanjutnya itu CV Setia Abadi. Kita tap termnya sama kayak tadi. Ininya F1289. Ini 20. Ini sama saldo awal utang dagang. Untuk ininya sebesar 17.600. 17.600. Ininya NT. Terus kita record. Oke. Terus kita add purchase lagi kan sisa satu lagi nih PT London. PT London. Ini juga sama. Given 30. Ininya F code 2011. Terus ini tanggal 28. Tanggal 28. Memonya sama juga saldo awal. Total ininya sebesar 28.600. Ininya NT. Nah, udah congratulations. Kayak gini lagi. Your total outstanding purchase equal the balance of your link payable account. Berarti ini udah balance. Nah, out of balance amount-nya udah 0, berarti udah balance ya. Bagian ini, utang dagangnya. Nah, untuk selanjutnya itu ke persediaan dagangan. Untuk ini kita ke inventory. Nah, habis inventory, kita ke item list. Di item list, kita ke new. Nah, item numbernya itu ini yang 1230 P. Lalu untuk name ya, itu ini nama itemnya IBM P230. Setelah itu kita checklist yang ini, I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Eh, terus di sini cost of sale account-nya kita pakai ini cost of goods sold. Pencet aja use count. Habis itu income account for tracking sale-nya ini jadi sales.
Lalu untuk aset account-nya, for inventory ini ke merchandise inventory. Setelah itu kita ke buying details. Nah, untuk ini di sini buying buying unitnya ini terusnya unit ininya PPN. Lalu ini ke selling detail. Ini untuk best selling price-nya ini sebesar 16 juta. 16 juta. Ininya unit juga. Ini ke PPN. Nah, setelah ini kita pencet klik OK aja. Lalu kita pencet new lagi. Ini item number-nya. Yang kedua ini A60 PC. Namanya itu Acer P60. Sama kayak tadi, ini di checklist tiga ini. Nah, ini berarti udah otomatis ya tadi. Ini cost of goods sold, ini sales, ini merchandise inventory. Kita langsung ke selling detail aja deh. Ini diganti. Tadi kan 16 juta sekarang jadi 12.500.000. Nah, udah kita pencet oke aja. Setelah itu kita close. Lalu kita ke set item price. Kita pencet ini average cost. Lalu pencet oke. Lalu kita count inventory. Di count inventory ini kita pencet ini adjust inventory. Oh sorry. Ini ya countnya dulu. Countnya ini kan ini 20. Kita pencet tab. Tab. Ini 16. Tidak kelihatan. Nah, setelah ini kita adjust inventory. Adjust inventory. Di sini ke merchandise inventory. Pencet use account. Continue opening balance. Nah, misalnya udah buka ini, kebuka ini, kita sini date-nya 31 bulan 12 2020. Untuk memonya ini hmm, saldo awal persediaan barang dagang. Terus ini kita ke unit cost-nya. Unit cost-nya itu kan 16 juta. Tulis 16 juta. Terus yang kedua ini sebesar 12.500.000. Nah, nah, setelah itu kita pencet record.
Lalu selanjutnya itu kita ada apa nih? Ini transaksi. Ini kan bukti penerimaan kas. Berarti kita ke sales, terus receive payment. Nah, di sini di customernya ini, berarti ini kan Tekno Komputer. Tapi ini Tekno Komputer. Cek TP ya. Terus ini eh, ininya tuh nomor ceknya. Sorry, ini nomor ininya BK BKM 12 1. Untuk date-nya ini tanggal 3 bulan 12 tahun 2020. Itu ini 03 12 eh 2020. Lalu itu ke hmm, amount receive-nya itu sebesar 34.100.000. Untuk payment metodenya ini cek. Lalu itu kita tap 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 terus. Nah, sampai kayak gini, sampai out of balance 0 berarti udah. Kita langsung selanjutnya aja pencet record ini. Kalau out of balance udah 0 kayak gini, record. Selanjutnya itu ada voucher kas kecil di sini. Untuk ini kita cancel. Lalu kita ke banking. Habis ke banking, kita ke spend money. Nah, di sini kita ubah dulu. Tadinya kan di sini cash in bank, jadi petty cash. Eh, ini untuk membayar kantor PLN dan PT Telkom. Ini date-nya 4 Desember ya, 2020. Ininya di 12 eh, 2. Amount-nya sebesar 975.000. 975.000. Tap, tap. Nah, di sini untuk memonya itu pembayaran hmm, pembayaran listrik dan telepon. Listrik dan telepon. Eh, bulan November. November. Lalu kita pencet tab aja. Nah, di sini kan kita pilih expense payable. Setelah ini kita record aja. Langsung record. Lalu selanjutnya itu ini faktur penjualan.
Untuk faktur penjualan ini kita ke sales, terus enter sale. Hmm, Selanjutnya kita ke layout. Layoutnya diganti ke item. Terus untuk customernya transkomputer ya. Di sini transkomputer ini ya. Termnya ini diganti ke in a given ini ya 30. Terus ini teks inklusifnya jangan dicentang ya. Untuk invoice-nya itu hmm, ini ya, F12. 12/1. Tanggalnya ini 6 Desember 2020. Nah, ini di sini shift-nya sebesar 9. 9. Ini IBM. Ini price-nya sebesar 18 juta. 18 juta. Tap, 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 tap. Yang kedua, yang kedua itu sebesar 7 unit. Terus ini ke yang Acer. Ini sebesar 14 juta. 14 juta. Nah, di sini sudah sesuai total amount-nya ini sama jumlah ininya. 286. Kalau udah kayak gini kita langsung record aja. Nah, habis itu eh, selanjutnya, transaksi selanjutnya itu ada nota kredit. Eh, ini return pembelian. Kalau untuk return pembelian itu sama kayak tadi, di sininya customernya trans komputer ya. Ini sini trans komputer, ininya juga in a given. Ini 30. Ini teksnya biarin aja, jangan dicentang. Untuk invoice-nya NK 12/1. Tanggalnya tanggal 7 Desember 2020. Nah, kalau ada return nota kredit kayak gini, return sales, return penjualan, di sini kita harus ininya, kan di sini sebesar 2 nih, berarti di sini tulisnya -2. Lalu ini itemnya IBM, price-nya ini sebesar 18 juta. Ini
kuantitasnya 1. Berarti ini minus 1. Ini Ether, ini sebesar 14 juta. Nah, ini udah sama ya total amount-nya. Nah, kalau ini sales return ini, kalau ada pengembalian itu ada return, kita harus ubah dulu ininya ke yang income account for tracking sales-nya ini diganti jadi sales return. Nah, oke, ini juga sama diganti jadi sales return. Kita pencet oke. Nah, kalau udah kayak gini kan ini udah total amount udah sama 55, 55. Kita record. Setelah itu kita register. Setelah register ini kita ubah jadi 01 tanggal 1 bulan 1 2020, ininya tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Kita ke return kredit. Nah, ini kan tadi tuh. Kita langsung pencet apply to sell. Di sini ininya tuh NK NK 12 1, ini tanggal 7. Lalu kita pencet di sini insert tab. Nah, sampai muncul kayak gini. Lalu kita pencet record. Kalau udah kayak gini kita close aja. Untuk selanjutnya tuh ada pembelian ke supplier ke CV Setia Abadi. Kita ke purchase, terus ke enter purchase. Sama kayak tadi, kita harus ubah dulu layoutnya ke item. Lalu pencet oke. Untuk suppliernya ini CV Setiabudi ya. CV Setiabudi. Lalu termnya sama juga diganti ke in a given, ininya 30. Teksnya dan lupa ini jangan dicentang. Ininya F06. F06. Date-nya itu tanggal 26. 26 bulan 12 tahun 2020. Dan di sini totalnya 12. Berarti ini 12. Terus ini IBM. Price-nya sebesar 16.400. 16.400. Ini tab. Selanjutnya itu ini buat Acer ini sebesar 11 item. Ininya Acer. Ini sebesar 12.400 price-nya. Nah, untuk total amount-nya udah sama juga 366, ini juga sama. Terus ini diganti tadi habis ini sales return ini diganti ke sales lagi. Ini juga diganti. Nah,
Kalau udah kayak gini, kita pencet record aja. Ya, pencet no. Nah, udah selesai. Kalau kita mau ngeliat transaksi jurnal dari bulan 1 sampai bulan 12, kita bisa lihat di sini. Kita ini bulan 1. Ini, yang di sini ada semua jurnalnya, sales, purchase, inventory, ini semuanya nih. Kita bisa lihat jurnal-jurnalnya. Selanjutnya itu eh, untuk company data auditor itu kita ke account sini, company data, kita next. Ini ya tanggalnya udah benar. Ini tanggal 1 bulan 1 2020, end date-nya 31 bulan 12 tahun 2020. Kita tinggal run review. Kalau udah checklist semua kayak gini, kita next. Kita run review lagi. Kita checklist semua. Di sini kita finish. Summary report yang you want to print. Kita pencet no. Udah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.